Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wa ja'ala lana fi syari'atihi al-yusra wa rafa'a al-haraj. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu saniha semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan keluarganya diberi keberkahan, kesehatan yang sempurna, rezeki yang berkah dan lancar insya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, di antara pembahasan penting dalam fikih wanita adalah masalah haid dan istihadah. Begitu juga nifas. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya berbagi seputar ilmu tentang istihadah, karena banyak wanita yang keliru menganggap darah istihadah itu sebagai darah haid, sehingga dia meninggalkan sholat yang harusnya di Ramadan dia berpuasa, dia tidak berpuasa karena menganggap darah istihadah itu adalah darah haid. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar darah istihadah itu sebagaimana yang dirinci oleh Imam Nawawi, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Nama lengkap Imam Nawawi itu adalah Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi, tapi kita lebih mengenalnya dengan sebutan Imam Nawawi. Jadi udah jelas ya, Imam Nawawi adalah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu dalil dasar tentang istihadah. Di sini saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abu Hubayshi mengalami istihadah lalu bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Kata Rasulullah, itu hanyalah darah dari urat, bukan darah haid. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari sahihnya nomor 306 dan riwayat Muslim pada sahihnya nomor 333. Inilah dalil utama bahwa istihadah adalah darah penyakit bukan haid. Ya, sekali lagi, darah istihadah itu adalah darah penyakit bukan haid, dan hukumnya juga tidak bisa disamakan dengan hukum haid. Ya, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu batasan haid menurut mazhab Syafi'i. Ini perlu kita ketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i batasan minimal haid seorang itu adalah 1 hari 1 malam, 24 jam ya. Jadi tidak ada yang namanya haid setengah hari. Jika ada haid datang, sekarang keluar darah, terus setelah dibersihkan di jam selanjutnya tidak keluar darah, itu jangan buru-buru untuk mandi wajib, karena darah haid itu minimal 1 hari 1 malam. Jika setelah 1 hari setelah ke 1 malam setelah keluar haid itu tidak ada lagi keluar darah, itu sudah boleh mandi wajib. Tapi jika kurang dari itu, ditunggu sampai 1 hari 1 malam baru mandi wajib, karena minimal haid seseorang wanita itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Terus untuk maksimal haid menurut Imam Syafi'i itu adalah 15 hari. 15 hari. Jadi ketentuan 15 hari ini adalah ketentuan bagi wanita yang memang sudah mempunyai pola haid teratur. Memang biasanya dia punya pola haid 14 hari, 13 hari, atau bahkan 15 hari, dan itu terpola terus setiap bulan. Nah, itu dihukumi haid asal tidak melebihi dari 15 hari. Jika sudah melebihi 15 hari itu tidak lagi disebut darah haid. Oke. Yang selanjutnya adalah minimal masa suci. Minimal masa suci seorang wanita menurut mazhab Syafi'i itu adalah 15 hari. Bagaimana kita menghitung 15 hari? Dari hari terakhir haid, setelah suci dari hari terakhir haid menuju ke hari pertama haid di periode selanjutnya, itu minimal 15 hari. Jika
kurang dari 15 hari darahnya keluar lagi, jadi darah yang keluar itu dihukumi istihadah. Jadi dilengkapkan masa suci 15 hari baru selanjutnya disebut darah haid. Inilah kaidah penting kita dalam menentukan hukum ibadah seseorang. Jika dia biasa mengeluarkan darah di luar kebiasaan haidnya, itu kita bisa hukumi istihadah dengan mengetahui kaidah yang tadi kita sebutkan ya, minimal haid seseorang, maksimal haid seseorang, terus minimal masa suci seseorang. Oke, ibu-ibu salihah semuanya, kita lanjut kepada poin ketiga. Poin ketiga itu adalah pembagian wanita mustahadah menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu membagi 3 sebutan dari wanita yang mengalami istihadah. Yang pertama itu disebut mu'tadah. Mu'tadah itu adalah wanita yang punya kebiasaan haid tetap. Seorang yang punya kebiasaan haid tetap. Jadi kembali kepada kebiasaan haidnya. Jika kebiasaan haid seorang itu 7 hari atau 8 hari maksimal misalnya ya, atau ada yang misal 10 hari, 9 sampai 10 hari, berarti patokannya 10 hari maksimal. Jika darah keluar setelah jumlah hari di kebiasaan haidnya, itu hari yang berlebih itu dihukumi istihadah. Itu bukan lagi dihukumi darah haid, tapi disebut istihadah. Itu untuk wanita yang mu'tadah, wanita yang mempunyai kebiasaan haid tetap. Yang kedua itu ada lagi yang disebut mumayyizah. Mumayyizah itu adalah wanita yang bisa membedakan sifat darah. Jadi ada wanita yang care gitu ya, ketika haid dia memperhatikan bagaimana darah haidnya keluar, bagaimana aroma baunya, segala macam. Jadi bagi wanita yang bisa membedakan sifat darah, itu berdasarkan sabda Nabi, idza kana damul haidhah fa innahu aswadu yu'raf. Darah haid itu adalah berwarna hitam dan dikenali berbeda dibanding darah yang lain. Ini hadis riwayat Sunan Abu Dawud nomor 286 dan derajat hadisnya hasan. Nah, bagi wanita yang bisa membedakan warna dan sifat darah, maka yang sesuai dengan ciri haid, itulah yang dihukumi haid. Selebihnya itu dihukumi istihadah. Itu untuk wanita yang benar-benar bisa paham ya, membedakan antara darah haid dan darah selain haid. Nah, yang terakhir itu ada lagi wanita yang disebut ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah itu apa? Wanita yang tidak punya kebiasaan haid tetap dan dia juga tidak bisa membedakan sifat darah. Jadi bagaimana untuk wanita yang ghairu mumayyizah menentukan apakah ini darah istihadah atau ini darah haid. Jadi bagi wanita ghairu mumayyizah, dia mengambil patokan umum. Patokan umum untuk wanita haid itu biasanya 6 sampai 7 hari. Berdasarkan hadis Hamnah binti Jahsy di sahih hadis riwayat Sunan At-Tirmizi nomor 108, derajat hadis hasan sahih, fatahayyadhi sittata ayyam atau sab'ata ayyam fasholli wasumi. Maka haid kamu adalah 6 atau 7 hari, setelahnya kamu sholatlah dan berpuasalah. Ini untuk perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan haid tetap dan dia juga tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah selain haid. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada hukum wanita istihadah. Untuk wanita istihadah, apa saja sih yang dilarang atau adakah larangan untuk wanita istihadah? Ya, karena wanita istihadah ini bukan tidak sama dengan wanita haid, jadi hukumnya pun pastinya tidak sama dengan wanita haid. Karena wanita istihadah itu disebut adalah wanita yang mengeluarkan darah penyakit ya, bukan darah kotor. Jadi wanita istihadah itu tetap wajib sholat ya ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu keluar darah bukan di masa darah haid, di masa siklus haid ada darah keluar, ingat-ingat ibu tetap wajib sholat. Ibu juga wajib puasa Ramadan, boleh membaca Al-Quran, boleh masuk masjid, bahkan boleh berhubungan suami istri ya. Dalilnya ada pada sabda Nabi SAW, "Faidah ada barat faghsili angkidam wasalli." Jika haid telah berlalu, maka bersihkanlah darah dan salatlah. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 306. Jadi yang membuat kita terlarang untuk sholat, puasa, membaca Al-Quran, berhubungan suami istri, masuk masjid itu adalah darah
darah haid ya, haid dan nifas, tapi kita tidak membahas nifas di sini. Kalau darah istihadah kita tetap wajib sholat, wajib puasa Ramadan, tetap boleh membaca Al-Quran, boleh masuk masjid, bahkan boleh berhubungan dengan suami. Oke, sekarang kita lanjut ke poin 5, yaitu tata cara salat wanita istihadah menurut mazhab Syafi'i. Berdasarkan hadis thumma tawaddu'i likulli shalah, berwuduklah untuk setiap salat, hadis riwayat sahih Al-Bukhari nomor 228. Menurut mazhab Syafi'i, untuk wanita istihadah, bagaimana cara dia mensucikan diri untuk setiap salat? Caranya yang pertama, untuk sholat wajib itu wajib berwudu setiap akan melakukan sholat wajib ya. Waktu sholat sudah masuk, dia berwudu, dia bersihkan darah istihadahnya dengan mengganti pembalut atau mengganti daleman, lalu ia berwudu dan sholat. Dia harus segera sholat. Jadi untuk wanita istihadah itu satu wudu berlaku untuk satu sholat wajib. Bagaimana dengan sholat sunnah setelah sholat wajib? Dan untuk dia melakukan sholat sunnah setelah sholat wajib itu tetap bisa menggunakan wudhu dari sholat sebelumnya, asal dia melakukan sholat sunnah itu berurutan ya, maksudnya tidak menunggu lama, dia tidak tidur dulu terus segala macam, itu bisa langsung melakukan sholat sunnah dari wudhu dari sholat wajib tadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi perlu kita ingat lagi ya, istihadah bukan alasan untuk meninggalkan sholat, istihadah bukan alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan, istihadah bukan alasan untuk tidak membaca Al-Quran, karena wanita istihadah tetap wajib sholat, wajib puasa Ramadan, boleh membaca Al-Quran, boleh masuk masjid, dan bahkan boleh berhubungan suami istri. Nah, Imam Nawawi menegaskan bahwa wanita mustahadah statusnya itu seperti wanita suci dalam beribadah. Nah, perlu diingat, kita ingat-ingat lagi yang kata Imam Nawawi bahwasanya wanita mustahadah statusnya seperti wanita suci dalam hal ibadah. Islam tidak memberatkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, jadi sampai di sini bisa paham ya ibu-ibu. Nah, bagaimana kalau untuk sholat sunnah? Untuk sholat sunnah itu jika dia melakukan sholat sunnah berurutan, misalnya dia wanita istihadah ingin bangun malam untuk melakukan sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, itu dia bisa melakukan sekali wudhu ya, lakukan sholat taubat, terus dia tahajud, dia sholat witir boleh dengan sekali wudhu, asal saat melakukan sholat sunnah ini tidak dengan jeda waktu yang lama, jadi dia melakukannya berurutan. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Sekarang sudah jelas, jadi jangan sampai salah lagi menilai bahwasanya kalau ada darah yang keluar itu selalu dihukumi haid dan saya tidak boleh sholat. Jangan, karena haid itu ada ketentuannya. Di luar ketentuan haid itu dihukumi istihadah. Apa saja tadi ketentuan haid? Minimal haid seseorang itu adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Yang kedua, maksimal haid seseorang itu 15 hari. Kalau lebih dari itu adalah dihukumi istihadah. Terus minimal masa suci seseorang itu adalah 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari keluar darah, itu berarti darah istihadah. Dan ingat-ingat ibu-ibu yang sudah mempunyai siklus haid yang menetap, misalnya 6 atau 7 hari, tiba-tiba bulan besoknya dari 7 haidnya keluar lebih dari 7 hari, jadi hari ke-8 itu dihukumi istihadah, karena ibu itu kebiasaannya memiliki pola haid yang yang tetap gitu ya, pola haid yang tidak berubah-ubah, tapi pas waktu itu haidnya memanjang, jadi kelebihan hari dari kebiasaan itu disebut istihadah. Kecuali memang bagi ibu-ibu yang sudah punya kebiasaan haidnya 15 hari maksimal, itu tetap dihukumi sampai 15 hari haid. Lebih dari 15 hari itu istihadah. Oke ibu-ibu, sampai di sini masalah darah istihadah sudah bisa dipahami. Semoga apa yang kita sharing pada hari ini Allah berkahi, dan semoga Allah memberi kita ilmu yang benar, kita bisa menjaga sholat kita,
Allah bisa menerima puasa kita, amal ibadah kita, meskipun sebagian kita mungkin ada yang mengalami istihadah gitu ya, mustahadah, dan menjadikan kita insyaallah orang-orang yang mau belajar tentang agama. Allahumma faqih nisa'al muslimin fid din waj'alhunna minal muhafazat ala salatihin wa ta'atihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.